Mau ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Husamullah dari mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024, praktikum kelas D. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas dari PDSK. Nah, materinya adalah simulink, pemodelan, dan kontrol PID. Pemodelan dan kontrol PID ini dari pemodelan dulu. Pemodelannya adalah representasi matematis dari sistem nyata, fisika, mekanik, elektrik juga. Nah, tujuannya adalah memahami perilaku sistem, memprediksi respon terhadap masukan menjadi dasar untuk desain kontrol. Nah, untuk kontrol sendiri mengatur keluaran sistem agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Nah, tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem, meningkatkan akurasi terhadap set point, meningkatkan kecepatan dan efisiensi respon. Terus kontrol PID. Nah, PID ini proporsional plus integral plus derivatif. Nah, fungsinya itu menghitung sinyal kendali berdasarkan error atau selisih antara set point dan output. Karakteristik sendiri, P-nya ini adalah mengatur besar respon, I-nya menghilangkan error tetap, D-nya meredam perubahan mendadak. Nah, proporsional, integral, sama derivatif ya. Nah, proporsionalnya adalah fungsinya merespon langsung terhadap besar error. Nah, semakin besar error, semakin besar sinyal kendali. Kelebihannya respon cepat, kekurangnya tidak bisa menghilangkan error sepenuhnya. Terus integralnya fungsi mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Nah, mengoreksi error kecil yang tersisa agar benar-benar nol. Kelebihannya menghilangkan steady state error. Kekurangannya itu bisa menyebabkan respon lambat atau overshoot berlebihan jika terlalu besar. Nah, ini derivatifnya adalah fungsinya merespon berdasarkan laju perubahan error, bisa memprediksi arah perubahan sistem sehingga mengurangi overshoot dan membuat sistem lebih stabil. Kelebihannya meningkatkan stabilitas dalam dan meredam osilasi. Nah, kekurangannya peka terhadap noise. Nah, pemodelan tank level. Ini adalah pemodelannya. Nah, kontrol proporsional level tank ini di mana selisih antara level aktual dan set point digunakan untuk mengatur bukaan katup pengendali proporsional, menyatukan aliran masuk agar tinggi cairan tetap mendekati nilai yang diinginkan. Nah, kontrol proporsional tank level ini menunjukkan model mesh spring damper di mana gerak massa dipengaruhi oleh gaya pegas dan redaman. Sistem ini menggambarkan hubungan antara massa, konstanta pegas, koefisien redaman terhadap perpindahan dan kecepatan. Nah, selanjutnya model mesh spring damper. Ini menunjukkan penambahan fungsi alih transfer atau transfer function pada model mesh spring damper untuk mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output sistem. Dengan fungsi alih, respon sistem dapat dianalisis lebih mudah dalam domain Laplace. Selanjutnya transfer function. Nah, gambar menunjukkan yang menggambarkan hubungan antara rangkaian listrik dan dinamika motor, mekanik motor. Tegangan input memengaruhi arus, torsi, kecepatan putar melalui konstanta motor, dan umpan balik gaya gerak listrik. Nah, model DC servo motor. Gambar ini menunjukkan model yang mempresentasikan
seperempat bagian kendaraan untuk menganalisis sistem suspensi. Model ini digunakan untuk melihat respon, kenyamanan, dan kestabilan kendaraan terhadap gangguan dari permukaan jalan. Terus, nah yang ini, gambar tersebut menunjukkan model quarter car dengan pendekatan fungsi alih untuk menganalisis respon suspensi terhadap gangguan jalan. Model ini digunakan untuk mengevaluasi kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.